Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Roy selaku dosen pengampu mata kuliah metode riset kuantitatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifatul Aidillah Syaukuraikan dengan NIM 251230020. Saya adalah mahasiswa program studi psikologi di Universitas Cendekia Mitra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan rancangan mini proyek penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Crab Mentality di Lingkungan Tempat Tinggal terhadap Stres Akademik pada Mahasiswa Rantau. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan alur berpikir penelitian saya, mulai dari fenomena yang melatar belakangnya, variabel yang terlibat, hingga bagaimana saya berencana menganalisis data tersebut secara statistik agar mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Mari kita masuk ke bagian pertama, yakni latar belakang masalah. Menjadi mahasiswa rantau bukan hanya soal pindah lokasi belajar, tetapi sebuah transisi hidup yang cukup besar. Mahasiswa rantau biasanya menetap di lingkungan kolektif seperti asrama, pondok, maupun kos. Idealnya, lingkungan ini seharusnya menjadi support system utama karena kita jauh dari keluarga. Namun, dalam realitanya sering muncul fenomena negatif yang menghambat kemajuan diri. Salah satunya adalah fenomena crab mentality atau mentalitas kepiting. Fenomena ini berasal dari analogi kepiting dalam botol. Ketika ada satu kepiting yang berusaha memanjat untuk keluar agar bebas, kepiting yang lain akan menariknya kembali ke bawah agar tetap terjebak bersama-sama. Dalam konteks psikologi sosial di perantauan, ini terwujud ketika seorang mahasiswa mendapatkan respon negatif, baik berupa sindiran, perilaku meremehkan, maupun hambatan sosial dari teman-teman sebayanya hanya karena ia ingin menunjukkan ambisi atau pencapaian akademik yang lebih tinggi. Dasar perilaku ini seringkali dikaitkan dengan penyakit hati yang dalam perspektif tertentu atau khususnya dalam Islam disebutnya sebagai hasad atau dengki, yaitu ketidaksenangan melihat orang lain maju disertai harapan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Lantas mengapa hal ini penting untuk diteliti? Karena ketika budaya mental kepiting ini dinormalisasikan, hal ini akan mengikis kepercayaan diri mahasiswa, kemudian menciptakan suasana psikologis yang mencekam. Bukannya mendapatkan dukungan sosial yang bisa meningkatkan self-efikasi atau efikasi diri, mahasiswa justru mendapatkan tekanan yang menurunkan semangatnya. Jika tekanan ini berlangsung lama tanpa adanya strategi coping yang efektif, stres akademik yang dipicu bisa bergeser dari gangguan psikis menjadi gangguan biologis yang nyata, yakni psikosomatis, seperti gejala sakit kepala atau gangguan pencernaan. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk menguji secara ilmiah sejauh mana persepsi terhadap lingkungan yang toksik ini mempengaruhi tingkat stres akademik yang dirasakan oleh mahasiswa, terutama mahasiswa yang sedang di tanah perantauan. Selanjutnya saya akan menjelaskan variabel yang ada di penelitian ini. Dalam riset kuantitatif ini terdapat dua variabel utama, yakni variabel X dan variabel Y. Yang pertama yaitu variabel bebas atau nama lainnya variabel independen ataupun variabel X, yakni persepsi tentang crab mentality. Di sini saya menekankan kata persepsi karena yang akan diukur adalah penilaian subjektif oleh individu. Persepsi ini mencakup bagaimana mahasiswa menilai adanya rasa dengki atau hasad serta perilaku meremehkan dari teman sebayanya di tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua yaitu variabel terikat atau variabel dependen atau sebagai variabel Y-nya, yakni stres akademik. Variabel ini didefinisikan sebagai kondisi ketegangan emosional akibat ketidakseimbangan antara tuntutan kuliah yang berat dengan kurangnya dukungan sosial di perantauan. Saya ingin melihat bagaimana lingkungan yang tidak suportif membuat mahasiswa terbebani secara pikiran hingga mengganggu konsentrasi belajarnya. Berdasarkan variabel utama yang ada, saya merumuskan hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara, bahwasannya terdapat hubungan satu arah positif yang signifikan antara kedua variabel, yaitu antara variabel persepsi crab mentality dengan variabel stres akademik. Artinya, peningkatan perilaku negatif di lingkungan tempat tinggal berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan beban stres akademik yang dirasakan oleh mahasiswa rantau. Semakin sering mahasiswa menemui perilaku crab mentality di lingkungannya, maka bisa diprediksi semakin tinggi pula tingkat stres akademik yang mereka rasakan.
Untuk menguji hipotesis tersebut, saya menggunakan metode kuantitatif korelasional. Metode ini saya pilih karena tujuannya untuk menjelaskan hubungan fungsional dan besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat melalui pengujian statistik. Subjek penelitian saya pada mahasiswa aktif yang merantau dan tinggal di lingkungan bersama seperti pondok, asrama, maupun kos. Data akan dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan skala psikometrik yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, ataupun pendapat seseorang terhadap suatu fenomena. Responden biasanya diberikan pertanyaan yang akan diminta memilih tingkatan persetujuan mereka, misalnya dari skala 1 hingga 5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Hal ini sangat krusial dalam riset kuantitatif karena memungkinkan kita sebagai peneliti mengubah data kualitatif berupa pendapat orang, kemudian menjadi data kuantitatif berupa angka yang akan bisa diolah secara matematis. Contoh butir pertanyaan dalam instrumen saya nantinya adalah untuk variabel X sendiri, ada kecenderungan teman di lingkungan saya tinggal yang mengajak saya bermain atau bersantai di saat saya seharusnya fokus untuk mengerjakan tugas. Terus untuk variabel Y-nya, saya sering merasa pusing atau cemas saat memikirkan tuntutan kuliah di tengah lingkungan sosial yang tidak suportif. Dengan begitu, kita bisa menyimpulkan secara ilmiah apakah benar lingkungan tempat tinggal yang negatif merupakan faktor utama stres mahasiswa atau ada faktor lain. Seluruh rancangan ini didasarkan dengan sumber-sumber ilmiah yang relevan, mulai dari buku Metode Penelitian Psikologi karya Saifuddin Azwar tahun 2017 hingga jurnal penelitian terbaru seperti Adelia dan kawan-kawan 2024 dan Sauri dan kawan-kawan tahun 2023 mengenai perspektif crab mentality. Dengan demikian, presentasi laporan proyek penelitian saya untuk memenuhi UTS metode riset kuantitatif. Saya berharap penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika psikologis mahasiswa rantau. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian Bapak Roy Gustaf selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan rekan-rekan semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.